Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Wahida F. Rahman dengan stambuk A401200088. Seperti yang sudah kita ketahui minggu lalu, saya telah menjelaskan tentang cara mengetahui ciri-ciri dari makhluk hidup dan mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup tersebut. Nah, makhluk hidup yang saya ambil ketika dalam pembuatan video minggu lalu yaitu contohnya makhluk hidup eceng gondok, tumbuhan eceng gondok. Sebelum kita mengetahui habitat eceng gondok, saya akan mengulang kembali apa itu eceng gondok. Nah, eceng gondok atau enceng gondok adalah tanaman air yang hidup mengapung dengan nama ilmiah Eichhornia crassipes. Selain dikenal dengan eceng gondok, tumbuhan air ini juga mempunyai nama lain seperti di daerah Palembang dikenal dengan nama kelipuk. Di Lampung dia disebut ringak dan di Dayak dia disebut ilung-ilung, serta di Manado disebut tumpe. Nah, orang yang pertama kali menemukan eceng gondok adalah seorang ahli botani dari Jerman bernama Carl Friedrich von Martius. Penemuan ini terjadi ketika ia sedang melakukan ekspedisi sungai Amazon Brazil. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang habitat dari tumbuhan eceng gondok. Eceng gondok tumbuh di kolam-kolam dangkal, tanah basah dan rawa, aliran air yang lambat, danau, tempat penampungan air dan sungai. Tumbuhan ini dapat beradaptasi dengan perubahan yang ekstrim dari ketinggian air, arus air, dan perubahan ketersediaan nutrien atau pH air, temperatur, dan racun-racun dalam air. Pertumbuhan eceng gondok yang cepat terutama disebabkan oleh air yang mengandung nutrien yang tinggi, terutama yang akan kaya nitrogen, fosfat, dan potasium. Kandungan garam dapat menghambat pertumbuhan eceng gondok seperti yang terjadi pada danau-danau di daerah pantai Afrika Barat, di mana eceng gondok akan bertambah sepanjang musim hujan dan berkurang saat kandungan air garam pada musim kemarau. Adapun akibat-akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh eceng gondok antara lain yang pertama, meningkatkan jumlah cahaya yang masuk ke dalam perairan sehingga menyebabkan menurunnya tingkat kelarutan oksigen dalam air. Yang kedua, meningkatnya evapotranspirasi atau penguapan dan hilangnya air melalui daun-daun tanaman karena daun-daunnya yang lebar serta pertumbuhannya yang cepat. Yang ketiga, tumbuhan eceng gondok yang sudah mati akan turun ke dasar perairan sehingga mempercepat terjadinya proses pendangkalan. Yang keempat, mengganggu lalu lintas atau transportasi air, khususnya bagi masyarakat yang kehidupannya masih tergantung dari sungai seperti di pedalaman Kalimantan dan beberapa daerah lainnya. Yang keenam, meningkatnya habitat bagi vektor penyakit pada manusia. Yang ketujuh, menurunkan nilai estetika lingkungan perairan. Dan cara penanggulangannya yaitu karena eceng gondok dianggap sebagai gulma yang mengganggu, maka berbagai cara dilakukan untuk menanggulanginya. Tindakan-tindakan yang dapat dilakukan untuk mengatasinya antara lain, yang pertama, menggunakan herbisida. Yang kedua, mengangkat eceng gondok tersebut secara langsung dari lingkungan perairan. Yang ketiga, menggunakan predator atau hewan sebagai pemakan eceng gondok. Salah satunya adalah dengan menggunakan ikan grass crab atau ikan koan. Ikan grass crab memakan akar eceng gondok sehingga keseimbangan gulma di permukaan air hilang. Daunnya menyentuh permukaan air sehingga terjadi dekomposisi dan kemudian dimakan ikan. Cara ini pernah dilakukan di Danau Kerinci dan berhasil mengatasi eceng gondok di danau tersebut. Yang ketiga, memanfaatkan eceng gondok tersebut misalnya sebagai bahan pembuatan kertas, kompos, biogas, perabotan, kerajinan tangan, sebagai media pertumbuhan bagi jamur dan merang. Cukup sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.